Di sebuah SMA ternama di sebuah kota, terdapat satu geng yang bernama The Queen, yang berjumlah 4 orang anak pengganggu yang menduduki bangku 3 SMA yang terkenal di sekolah itu. Mereka adalah Nanda, Tantri, Ani, dan Nova. Dan hari ini mereka melakukan yang biasa mereka lakukan, memalak, memarahi, dan membuli murid lain. Ada satu anak yang sering mereka bully di kelasnya, karena kepolosan dan kepintaran anak itu yang menyebabkan anak itu dibully. Ini kita ulangan ya? Iya, Bu. Enggak, Bu. Jadi hari ini kita ulangan. Siapa yang kita sempilan? Yes, gara-gara siapa itu kan bisa jadinya ulangan. Iya sih, capek banget jadi orang. Ya tuh, awas aja ntar harus capek. Ya tuh, capek. Ntar aja, kita lihat dulu. Ntar kita jahilin dia. Udah ya, Nana. Silakan dijawab sendiri-sendiri. Soalnya, Cok. Namun, Simbi tidak menghiraukan panggilan dari Nanda. Dia tetap fokus menjawab soal ulangannya. Karena tak ditolak oleh Simbi, Nanda pun merasa kesal dan dia berpikir akan membuli Simbi pada saat jam istirahat. Beberapa menit berlalu. Semua murid sudah selesai membuat ulangannya dan mereka disuruh untuk mengumpulkan. Jamnya sudah habis. Silakan jawabannya dikumpul. The Queen, jangan kerja sama. Sini kumpul hasilnya. Aturan para pesanti, kawin. Saat guru sudah keluar, Nanda and the Queen mulai ribut di kelas karena tidak mendapatkan jawaban dari Simbi. Lihat terus itu, udah capek, bilang ada ulangan sekarang, ngasih contekan lagi. Kan sombong banget. Gue tuh pelik banget sih, capek. Samperin aja gak sih? Sabar, kita liatin aja. Ntar kalau dia capek lagi, kadenin aja gitu. Saat jam pelajaran selesai, semua siswa pergi ke kantin untuk beristirahat.
Saat jam istirahat, Simi dan teman dekatnya yaitu Putri pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Namun, saat mereka berjalan kembali ke kelas, di perjalanannya, dia bertemu dengan The Queen dan geng cowok yang bernama Elvaros. Ketua dari Elvaros yaitu Alex adalah pacarnya Nanda, ketua geng The Queen. Simi, nanti di kelas kita baca novelnya lagi ya. Oke, seru banget kan nonton. Pasti juga kan? Boleh, boleh. Ambil aja nggak sih? Iyalah samperin. Apaan lo nggak ngasih gue jawaban pas banget, ha? Simi hanya terdiam saat dikatai oleh Nanda. Lalu, salah satu anggota geng Elvaros membela Simbi. Udah ya, jangan ganggu dia. Jangan pas lu nanti deh. Ini enggak ya, aneh-aneh. Kalau lu belain dia, lu bukannya ngambelan, terima kasih ya. Si enggak suka sama caper. Ini enggak ya. Udah, ya kalian tuh kalau ngeributin dia caper itu sih. Ya, apa-apaan sih. Kayak caper kayak itu dibelain sama si Imran. Karena merasa tidak terima dengan perlakuan kedua geng tersebut, Putri pun membentak mereka dengan nada yang besar. Minggir lo, kita mau lewat. Mau kemana lo? Kelas. Orang itu ya. Suruh jalan jongkok aja mereka dari sini ke kelas. Ya tuh, biar tau rasa si caper. Minggir lu pada. Dul, kalau kesiangan so jagoan nih. Berani-beraninya ya lu sama kita. Putri dan Simi pun terdiam. Karena takut mereka akan makin mengata-ngatai mereka, lalu Putri pun memegang tangan Simbi dan menariknya untuk berlari ke kelas. Ih, berani sih mereka ngindarin kita. Udahlah sayang, jangan emosi kayak gitu. Ya sayang. Aku disuruh di sana. Lalu, kedua geng itu pun kembali ke kelas mereka. Saat sampai di depan kelas, mereka melihat salah satu anak cowok yang disukai oleh Nova sedang dekat dengan Simbi. Udah guys, biarin aja. Kita liatin aja dulu. Kalau gue dari dulu sih gue bakal lama sih. Udah tau rasa. Udah biarin aja nih, ntaran aja kita balik. Gue gak mau dia lihat di matanya Abi. Ya gue biarin gue aja mana. Nova merasa sangat kesal dan cemburu. Nanda pun langsung menghampiri Simbi yang sedang belajar di kelas. Berani-beraninya lo deket-deket sama gue. Lo tuh salah diri tau gak sih? Lo udah jelek, so pintar, so cantik. Terus dia lu malah melunjak ya. Maunya lu apa sih? Gak malu lu deket sama cowok yang kayak Abi yang beneran belakang sama lu. Minimal sadar diri lo. Gue ngeliatnya bawahnya pengen ngambak deh. Apa kita jambak aja ya guys, biar dia kapok sama kita. Gimana Nam? Ke belakang sekarang. The Queen menarik paksa Simbi untuk ikut ke belakang sekolah. Setelah sampai di belakang sekolah, The Queen melancarkan aksinya untuk membuli Simbi. Setelah sampai di belakang sekolah, The Queen melancarkan aksinya untuk membuli Simbi. Lo tuh gak pantas ada dunia ini tau gak sih? Lo gak pantas bersaing sama kelas gue. Intinya lo itu apa guys? Cupu. Simbi yang dibuli pun hanya bisa terdiam dan pasrah sampai geng The Queen itu pergi meninggalkannya sendiri. Lo tuh gak pantas tau guys. Berani-beraninya ya lo sama kita. Maksain tuh. Yuk guys pergi. Yuk, tinggalin aja. Kacamatanya lupa. Ini nih.
Setelah itu, Simi berjalan pulang dengan keadaan acak-acakan, dan dia berbicara sendiri. Ya Tuhan, kenapa harus aku dibully? Kalau aku dilahirkan untuk dibully, aku lebih baik kembali kepada anaknya. Sampai di rumah, Simi masuk ke dalam kamarnya dan berpikir untuk menyakiti dirinya karena lelah selalu dibully. Simi mengambil pisau dan menyakiti dirinya. Saat sedang menyakiti dirinya, ada telepon masuk dari Ardi yang merupakan sepupu dari Simi. Iya, aku nggak apa-apa. Kamu kenapa nelpon? Gak ada, cuma mamasin aja. Sepupu gue soalnya. Iya, Di. Setelah kejadian itu, Simi menjadi semakin takut untuk pergi ke sekolah. Simi selalu merasa terancam dan Simi selalu merasa tidak aman. Keesokan harinya, saat di sekolah, geng Alvarez berkumpul di dalam kelas dan salah satu dari mereka berbicara. Ngapain lu bahas ibu di sini? Gue gak suka lu bahas ibu yang gak penting itu. Penting lah, lu gak tahu. Salah satu dari kita ada yang suka sama cewek cupu itu. Iya, pasti gue gak suka sama si cupu ya. Apa iya deh? Saat itu pun, geng Alvarez semua menatap Indra berbarengan, sambil tertawa terbahak-bahak. Saat baru saja Indra ingin menjawab pertanyaan dari Sugi, ibu guru pun datang ke dalam kelas dengan ekspresi wajahnya yang tegas. Di sini ibu sangat berdoa kepada kalian semua. Karena ibu kira kalian sudah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menerapkan sikap toleransi, bukan bullying. Seperti yang kalian lakukan pada salah satu teman kalian. Ibu benar-benar kecewa. Loh, emangnya kita bully siapa, Bu? Kalian bisa nanya, kalian masih nyadar nggak kalau itu udah membuat salah satu teman kalian mengalami penyakit mental health? Simi, kalian tahu dia udah berkorban dan membela kalian. Ibu lihat, waktu Simi pulang dengan keadaan yang nggak baik-baik saja, dia menangis seperti orang yang sudah tidak punya harapan dan semangat untuk hidup. Saat itu ibu bingung, kenapa Simi bisa seperti ini? Sampai akhirnya ibu bertanya kepada teman dekatnya Putri, dan Putri menjelaskan semuanya. Dan asal kalian semua tahu, saat Putri dan ibu ingin melaporkan kalian kepada pihak yang berwajib, Simi bilang ke ibu, jangan ibu, biarkan mereka sadar dengan sendirinya. Dan pada akhirnya, ibu pun mengikuti keinginannya untuk tidak melapor dan menghukum kalian semua. Kalian seharusnya sadar dan meminta maaf kepada Simi. Geng The Queen dan Alvarez merasa sangat terkejut dan merasa sangat bersalah kepada Simbi atas semua kejahatan yang dilakukannya kepada Simbi. Ibu minta dan harap kalian semua nanti minta maaf kepada Simi. Kalian bisa? Singkat cerita, The Queen dan Alvarez sudah berada di rumahnya Simbi. Panas banget. Permisi Simbi.
dan mereka pun meminta maaf kepada Simbi dengan perasaan yang tulus. Bi, kami nggak sengaja ngelakuin itu, Bi. Kami minta maaf ya, Bi. Kami kira kami cuma bercanda. Kami nggak bakal ngelakuin itu lagi kok, Bi. Kami janji kok. Maafin kami ya, Bi. Simbi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Maaf ya Simbi. Maaf ya, Simbi. Setelahnya, mereka semua tertawa bersama dan berjanji tidak akan melakukan yang namanya bullying lagi.